Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailani Alfa. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas L dengan NPM 24110100329. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, teori-teori pembelajaran. Akan ada 3 teori yang akan saya sampaikan. Yang pertama teori humanistik, teori kognitivisme, dan teori behaviorisme. Yuk kita pahami bareng. Teori humanistik adalah pendekatan psikologi dan pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk unik, bebas, dan bermanfaat yang memiliki potensi untuk tumbuh dan mencapai aktualisasi diri menjadi versi terbaik dirinya. Dengan mengembangkan potensi diri secara utuh, termasuk aspek kognitif, emosional, dan spiritual, dengan fokus pada pengalaman subjektif, kebebasan memiliki, dan tanggung jawab pribadi. Teori humanistik memandang manusia sebagai yang pertama, memiliki kesadaran diri. Yang kedua, mempunyai kebebasan memilih. Dan yang ketiga, cenderung pada kebaikan dan aktualisasi diri. Prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, menghargai perbedaan antar individu. Yang ketiga, mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student centered. Dan yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan motivasi intrinsik. Tujuan pendidikan menurut teori humanistik, yang pertama mengembangkan kepribadian yang sehat. Yang kedua, membantu peserta didik mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan potensi intelektual dan emosional secara seimbang. Untuk teori yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, memecahkan masalah, dan mengingat, di mana pembelajaran dilihat sebagai proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka secara sendiri. Prinsip teori kognitivisme yang pertama, proses mental. Teori kognitivisme memfokuskan pada proses mental dan kognitif seperti persepsi dan perhatian memori dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengelolaan informasi. Teori ini menekankan pada pengelolaan informasi yang dilakukan oleh otak setiap manusia. Yang ketiga, struktur kognitif. Teori ini menekankan pada struktur kognitif yang ada dalam otak manusia seperti konsep dan lain-lain. Yang keempat, perkembangan kognitif. Teori ini menekankan pada pengembangan kognitif yang terjadi sepanjang hidup manusia. Konsep kunci teori kognitivisme. Yang pertama, skema. Struktur kognitif yang digunakan untuk mengatur dan menginterpresentasikan suatu informasi. Yang kedua, asimilasi, yaitu proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi, yaitu proses pengubah skema yang sudah ada untuk mengakomodasi informasi baru. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu proses pencapaian keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Untuk aplikasi teori kognitivisme, yang pertama pendidikan. Yang pertama pendidikan, yaitu digunakan dalam pendidik untuk memahami proses belajar dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, psikoterapi, yaitu digunakan dalam psikoterapi untuk memahami dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif. Yang ketiga, desain instruksional, yaitu digunakan dalam desain instruksional untuk mengembangkan materi pembelajaran yang efektif. Teori yang ketiga adalah teori behaviorisme.
Teori behaviorisme adalah pendekatan psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur serta mengabaikan proses mental dan kognitif. Untuk prinsip-prinsip teori behaviorisme, yang pertama fokus pada perilaku. Teori ini memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, determinisme. Teori behaviorisme menekankan pada perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan genetik. Yang ketiga, pengkondisian. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat diubah melalui proses pengkondisian. Yang terakhir adalah reinforcement. Konsep-konsep kunci teori behaviorisme. Yang pertama, classic conditioning atau proses pengondisian. Yang kedua, operant conditioning. Yang ketiga, reinforcement atau penghargaan atau hukuman yang diberikan untuk mengubah perilaku. Yang keempat, punishment atau hukuman yang diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Untuk aplikasi teori behaviorisme, yang pertama, pendidikan. Teori ini digunakan dalam pendidikan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, psikoterapi. Teori ini digunakan dalam psikoterapi untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Yang terakhir atau yang ketiga adalah manajemen. Teori ini digunakan dalam manajemen untuk mengembangkan strategi motivasi dan mengendalikan perilaku.